Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan kegiatan praktikum yaitu mengenai struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa memperhatikan gambar sistem pencernaan yang terdapat di lembar kerja pada modul, kemudian mengurutkan sistem pencernaan tersebut dari mulut sampai anus, kemudian tulislah bagian-bagiannya pada lembar kerja dan simpulkan apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ di dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut sampai menjadi feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Bisa dilihat pada video, terdapat organ pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Namun pada hati itu organ pencernaannya tidak dilalui pada saat proses pencernaan, tetapi hati juga berperan penting. Nah, yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di dalam mulut, makanan akan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan akan dicerna. Berikut ini proses pencernaan yang terjadi di mulut, yaitu ada gigi yang akan menghancurkan makanan menjadi potong-potongan kecil, kemudian lidah akan mencampur makanan dengan air liur, dan mendorong makanan menuju kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kemudian, kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Yang selanjutnya lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim akan menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Kemudian setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk seperti bubur. Bagian yang selanjutnya yaitu usus halus. Bisa dilihat pada video, makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Setelah makanan berada di usus halus, kemudian akan masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi sebagai penyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Kemudian sisa makanan yang telah hilang air atau berkurang kadar airnya akan berubah menjadi kotoran atau yang biasa kita sebut feses. Nah, pada bagian akhir yaitu ada rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Jadi, dalam organ pencernaan
makanan juga terdapat 3 organ pendukung pencernaan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, sedangkan kantung empedu akan menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Sementara pankreas akan menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan. Adapun proses pencernaan manusia dimulai dari yang pertama, makanan masuk dan dihancurkan melalui mulut, kemudian dibawa ke kerongkongan dan makanan menuju lambung. Yang ketiga, makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung, kemudian bubur makanannya akan diserap nutrisinya oleh usus halus. Yang selanjutnya usus besar akan menyerap air masuk ke feses. Dan yang terakhir, rektum dan anus akan menyimpan dan mengeluarkan feses. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi sistem pencernaan manusia yaitu sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ yang bekerja secara berurutan untuk mencerna makanan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Urutan ini akan menunjukkan jalur yang dilalui makanan dan proses pencernaan. Setiap organ memiliki fungsi khusus yang saling mendukung agar tubuh dapat menyerap zat gizi dengan optimal dan membuang sisa makanan yang tidak berguna. Sekian penjelasan dari sistem pencernaan. Terima kasih.